Beberapa tahun berlalu, kasus pembunuhan siswi SMK di area terminal Baranang Siang, Bogor, Jawa Barat mulai terungkap. Polisi menyebut telah mengantongi identitas pelaku. Diketahui terduga pelaku berinisial S pernah menjalin kedekatan dengan korban. Lu pernah bayangin gak? Lu pulang sekolah, lu jalan kaki, terus lu lewat nih di gang dekat rumah. Terus tiba-tiba ada orang yang gak lu kenal, nyamperin, dan dalam hitungan detik, lu udah gak ada di dunia ini lagi. Ini bukan cerita fiksi, ini cerita beneran, kejadian nyata di daerah Bogor di awal tahun 2019. Korbannya adalah seorang siswi SMA, namanya Noven, umurnya 18 tahun. Ini anak baik-baik bro, punya cita-cita jadi desainer, pengen kuliah di Jerman. Tapi semuanya berhenti di sebuah gang kecil bro, dimana Noven ini meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dan yang bikin kasus ini lebih absurd adalah pelakunya itu terekam CCTV. Mukanya kelihatan, bajunya lengkap, gerak-geriknya bisa dianalisa. Tapi yang bikin heran adalah sampai sekarang pelakunya ini nggak pernah ketangkep warga malam. Dan nggak ada yang bisa ngungkap siapa orang ini sebenarnya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, kalau mukanya udah kelihatan, bajunya udah kelihatan, gerak-geriknya udah kelihatan, kenapa kok pelakunya belum ditangkap juga? Let's open the case. Noven dikenal sebagai seorang perempuan yang cantik, ramah, dan baik orangnya. Bahkan dia itu sering dijadiin model gitu ya buat tugas praktik studi busana di sekolahnya. Jadi waktu itu Noven lagi duduk di kelas 12 jurusan tata busana di SMK Baranang Siang di daerah Bogor. Umurnya waktu itu baru 18 tahun. Masih muda banget, tapi mimpinya dia itu gede banget bro. Jauh ke depan. Dia ini pengen jadi desainer, pengen buka butik sendiri, dan bahkan udah punya rencana buat lanjut kuliah ke Jerman. Tapi siapa sangka kalau cita-citanya harus berhenti, dan cara berhentinya itu bisa dibilang sadis banget lah. Kadang gue mikir juga ya, kenapa kok orang yang punya harapan sebesar itu hidupnya bisa diambil dengan segampang itu. 8 Januari tahun 2019 sekitar jam 3 sore. Noven baru aja pulang dari sekolahnya dan lagi jalan kaki nih menuju ke kosannya. Sebenarnya ada jalan gede yang bisa dia lewatin buat sampai ke sana, tapi siang itu dia lebih milih buat lewat jalan pintas. Sebuah gang kecil yang emang sering dia lewatin gitu karena lebih dekat. Tapi dari situlah semuanya berubah. Lewat rekaman CCTV yang terpasang di depan gang itu, kelihatan jelas Noven lagi jalan sendirian, menuruni anak tangga kecil di gang sempit itu. Sampai tiba-tiba dari arah berlawanan muncul seorang laki-laki. Pakai kaos biru bergaris hitam, langkahnya cepat, gayanya itu sangat meyakinkan, dan gak pakai banyak babi ibu lagi, dia menyerang Noven. Dia bawa sesuatu, kayak senjata tajam, dan dia langsung mengarahkan senjata ini ke bagian dada kirinya Noven. Semuanya berasa cepet banget bro. Noven langsung tumbang di tempat. Kondisinya waktu itu sangat-sangat memprihatinkan. Sementara si laki-laki itu langsung pergi gitu aja, ninggalin gang itu, berjalan ke arah sebaliknya dari kamera. Yang bikin banyak orang gak habis pikir, semua kejadian itu terekam jelas. Wajah pelaku kelihatan, pakaiannya kelihatan, bahkan cara jalannya pun bisa kita pelajarin warga malam. Tapi sampai hari ini gak ada satu orang pun yang bisa memastikan itu siapa. Sekitar 15 menit setelah kejadian itu, seorang pedagang yang lewat di Jalan Riau gak sengaja ngelihat jasad Noven yang tergeletak di gang itu. Gak pakai pikir panjang, ya si pedagang langsung nyamperin jasad itu. Dan waktu dia ngelihat kondisi jasadnya Noven yang udah mengenaskan, dia panik. Dan dia langsung lari lagi minta tolong ke warga sekitar. Nah, warga yang dengar kabar itu langsung pada keluar tuh. Dan beberapa dari mereka coba buat ngebantu sebisanya. Yang lain langsung buru-buru lapor polisi. Singkat cerita, gak lama kemudian polisi pun sampailah nih di TKP. Dan mereka langsung ngebawa Noven ke rumah sakit terdekat. Sambil itu, mereka juga mulai ngelakuin olah TKP buat nyari tahu apa sih yang sebenarnya udah terjadi. Tapi semuanya udah terlambat warga malam. Di perjalanan menuju ke rumah sakit, nyawa Noven udah gak bisa diselamatin lagi. Kondisinya udah terlalu parah, pendarahannya udah terlalu hebat, dan waktu yang dibutuhkan buat nyelamatin dia itu udah lewat.
cuma butuh satu serangan buat ngehancurin satu kehidupan. Dan yang lebih nyakitin lagi adalah fakta kalau sampai sekarang itu kita nggak pernah tahu siapa yang udah ngelakuin ini. Waktu otopsi dilakuin, diketahui kalau Noven ini mengalami luka sepanjang 22 cm dan langsung menghantam jantungnya. Dan serangan kayak gini udah jelas mematikan, bro. Di sekitar lokasi kejadian, polisi juga nemuin satu fakta penting, yaitu sebuah sarung badik yang diduga itu milik si pelaku, yang entah jatuh atau sengaja ditinggalin sebagai sebuah pesan, bro. Buset, udah kayak mafia nih. Tapi yang bikin kasus ini makin aneh, nggak ada satupun barang milik Noven yang hilang. HP-nya masih ada, dompetnya juga nggak kemana-mana. Akhirnya polisi sampai di satu kesimpulan, kalau ini bukan perampokan, kemungkinan besar ini dilakukan karena motif pribadi, entah itu sakit hati atau dendam. Jadi dendam itu nggak selamanya pakai santet, bro. Kadang ada yang langsung. Nah, di lokasi gang itu ada satu CCTV. Posisinya pas banget di depan gang pas kejadian. Polisi langsung ambil rekamannya buat diperiksa lebih lanjut. Beberapa saksi juga diamankan buat dimintai keterangan. Mulai dari keluarga korban sampai ke teman-teman sekolahnya si Noven. Masalah muncul ketika lagi meriksa CCTV itu dan mencoba buat ngezoom ke wajah si pelakunya. Waktu diperbesar, gambarnya itu pecah, bro. Ngeblur parah. Nggak jelas, detail yang tadinya kelihatan, sekarang malah buram dan nggak bisa dipastiin. Polisi pun mulai kehabisan opsi. Dan karena kasus ini makin rumit, akhirnya nih warga malam, nih sebuah mind blowing. Mereka minta bantuan ke FBI, bro. Tahu FBI? Federal Bureau of Investigation, yang ada di Amerika, jauh-jauh ke sini, bro, buat menuntaskan kasus ini. Dan tujuannya cuma satu, yang pasti adalah memperjelas rekaman CCTV supaya wajah pelaku bisa dikenali. Rekamannya dikirim, proses pembersihan, proses enhancing picture segala macam udah dilakuin, tapi hasilnya nihil. Nggak bisa membantu banyak ternyata. Akhirnya polisi pun balik fokus ke saksi-saksi. Beberapa orang, termasuk teman sekolah korban, mengaku mengenali gerak-gerik pelaku di CCTV. Ada yang bilang familiar gerakannya, bahkan ada yang bilang kalau mereka pernah lihat sosok itu. Tapi mereka nggak bisa yakin 100%, karena ya itu tadi, kualitas CCTV-nya terlalu rendah. Karena proses penyelidikan belum juga menemukan titik terang. Akhirnya warga malam di tanggal 9 Januari tahun 2019. Keluarga mutusin buat ngebawa jasadnya Noven pulang ke kota Bandung. Itu daerah asalnya. Dan besoknya hari Kamis tanggal 10 Januari tahun 2019 sekitar jam 12:30 siang. Noven dimakamkan di TPU Cimuncang. Ratusan pelayat datang tuh. Mulai dari keluarga, kerabat, sampai teman-teman dekat. Mereka semua ngantri Noven ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, di tengah prosesi pemakamannya khidmat, kedua orang tuanya Noven, Bapak Yohanes sama Ibu Cornelia Lucia, nggak bisa menyembunyikan duka mereka, bro. Gimana ya ceritanya ya? Kalau kita misalnya sebagai orang tua kehilangan anak kita dengan kondisi kayak gitu, gimana anak kita pergi dengan cara yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya, bro. Dimana kita ngebayangin kita bisa ngelihat mereka tumbuh jadi tua, jadi dewasa, berkeluarga, tapi malah meninggal dengan cara yang seperti itu di waktu yang masih muda. Selesai pemakaman, Pak Yohanes, bapaknya Noven, minta satu hal ke pihak berwajib. Tolong ungkap siapa pelakunya, tolong tangkap orang yang udah merenggut nyawa anak saya. Itu doang yang beliau minta, tapi bukannya kejelasan. Yang datang itu malah kejanggalan luar biasa. Kejanggalan pertama datang dari data kependudukan. Wajah pelaku itu terekam di CCTV kan. Tapi anehnya muka itu nggak ada di sistem manapun, padahal udah coba dicocokkan dengan database resmi. Dan bukan cuma itu, polisi juga ngelakuin pemeriksaan ke senjata yang dipakai sama pelaku. Tapi anehnya di senjata itu nggak ada satupun sidik jari yang tertinggal. Padahal di rekaman CCTV itu jelas-jelas pelaku itu nggak pakai sarung tangan. Kejanggalan lain dialami langsung oleh keluarga korban. Pak Yohanes bilang tiba-tiba semua data di HP Noven itu hilang sendiri. Mulai dari chat history,
sampai foto-foto pribadi itu hilang, lenyap. Padahal nggak pernah ada yang ngapus. Ini bikin makin bingung. HP-nya Noven justru malah nampilin simbol-simbol aneh warga malam. Pokoknya simbol-simbol yang nggak bisa dijelasin, nggak bisa dibuka, tapi nggak berhenti sampai di situ. Tanggal 9 Agustus tahun 2019. Dalam satu wawancara, Pak Yohanes cerita kalau file, foto, sama chat di HP punya dia, istrinya, bahkan saudara iparnya itu ikut hilang semua. Kayak di format dari jauh, bro. Hilangnya pun bertahap 2 kali, nggak langsung. Tapi kayak ya sengaja ada yang ngapus pelan-pelan. Beberapa minggu setelah semua itu, datang nih seseorang ke rumah keluarganya Noven. Awalnya mereka kira ini orang dari kepolisian. Soalnya dia datang tiba-tiba nanyain soal perkembangan kasus. Tapi waktu Pak Yohanes cerita soal data yang hilang, orang itu malah ngakuin sesuatu yang mencengangkan. Katanya orang ini ngaku bro, dialah yang udah ngehack HP-nya Noven dan HP orang tuanya Noven. Dan dia ngelakuin itu dengan bantuan seseorang yang ada di Singapura. Alasannya nggak pernah dijelasin. Nah, soal CCTV, dari awal pihak kepolisian bilang kan kalau CCTV itu buram. Makanya mereka minta bantuan FBI buat memperjelas. Tapi hasil dari FBI pun katanya nggak membantu. Anehnya, setahun kemudian, tepatnya 30 Juli tahun 2020, tayangan Mata Najwa di sebuah TV swasta menampilkan hasil CCTV yang tajam bro. Dimana wajah pelaku itu kelihatan jelas. Pakaiannya detail parah. Beda jauh sama hasil yang katanya sebelumnya itu nggak bisa dipakai. Tetapi Mata Najwa memperoleh secara eksklusif CCTV yang resolusinya sangat jelas. Eksklusif di Mata Najwa, kami tunjukkan untuk Anda. Dan disinilah lagi-lagi kita harus bertanya, warga malam. Kalau wajahnya bisa sejelas itu ditayangin di TV, kenapa kok polisi bilang itu buram? Dan kalau ada yang bisa ngacak-ngacak data keluarga korban, yakin apa ini cuma soal dendam pribadi? Dari semua kejanggalan yang ada, masih ada satu hal nih warga malam yang bikin orang itu geleng-geleng kepala. Kenapa cuma ada satu CCTV di tempat kejadian? Soalnya, setelah pelaku pergi dari gang itu, dia menuju ke jalan raya besar di kota Bogor. Dan harusnya di jalan sebesar itu, CCTV-nya banyak. Tapi hasilnya, nggak ada yang bisa nambah petunjuk, atau mungkin ada, tapi sengaja nggak dibuka ke publik. Kejanggalan juga dirasain sama keluarganya Noven. Mereka sempat curiga soal keterlibatan FBI yang tiba-tiba ngebantu nyelidikin kasus ini. Padahal dari awal nggak pernah ada sinyal kerjasama internasional sebesar itu. Nah, kenapa organisasi atau institusi sebesar FBI bisa langsung masuk kayak gitu? Dan bukan cuma keluarga aja, beberapa teman sekolahnya Noven pun notice hal-hal aneh. Beberapa hari sebelum kejadian, itu ada pesan berantai. Katanya dari orang nggak dikenal. Isinya itu ancaman, tapi nggak jelas siapa targetnya, di mana dan kapan bakal kejadian. Tapi yang lebih aneh lagi, pesan-pesan itu nggak pernah dilaporin ke polisi. Malah baru ketahuan setelah pamannya Noven itu ngobrol langsung sama temen-temennya. Dan waktu warga akhirnya ngelaporin informasi itu ke polisi, nggak ada tindakan lanjut. Nah, polisi sebenarnya udah sempat mengantongi beberapa nama dari hasil rekaman di CCTV itu. Salah satunya ada satu pria yang berinisial S. Foto-foto dia sama Noven itu pernah beredar di sosial media. Tapi waktu dipanggil buat dimintai keterangan, si S ini langsung bikin klarifikasi. Dia bilang kalau semua tuduhan yang mengarah ke dia itu hoax. Dia emang pernah punya hubungan sama si Noven, tapi udah lama putus jauh sebelum kejadian ini. Orang tuanya si S ini pun juga ikut bantu ngelurusin. Mereka bilang kalau foto di CCTV itu beda jauh sama anak mereka. Dan waktu kejadian itu pun si S masih di Bandung. Ada juga dugaan lain dari Ibu Holia, pemilik kosannya Noven. Dia ngaku pernah ngeliat pria yang mirip banget sama yang ada di CCTV. Beberapa kali datang ke kosan buat ngajak si Noven ini keluar. Nah, 2 hari sebelum kejadian, si cowok ini kelihatan lagi mondar-mandir di sekitaran kosan. Tapi si ibu kosan ini nggak tahu siapa nama orang ini, dia cuma tahu mukanya aja. Dan satu lagi,
Ada kakak kelasnya Noven dan juga dicurigai. Gerak-geriknya katanya mirip banget sama laki-laki yang ada di CCTV. Beberapa temannya Noven pun bilang hal yang sama. Dan yang bikin kecurigaan ini makin besar, kakak kelas itu udah lulus. Yang artinya warga malam, dia punya banyak waktu luang. Tapi sayangnya, yang anehnya lagi nih, polisi tidak menindaklanjuti lebih jauh. Akhirnya muncullah spekulasi. Katanya, si kakak kelas ini dilindungi oleh satu lembaga tertentu. Karena ternyata ayahnya si kakak kelas ini adalah seorang pengurus tempat ibadah gitu bro. Dan ibunya nyuplai catering ke sana, terus kakaknya pun sekolah agama. Dan waktu ditelusuri lebih dalam, sekolahnya Noven sama lembaga agama itu ternyata satu payung. Nah, karena bertahun-tahun gak ada kejelasan, gak ada titik terang warga malam, akhirnya Pak Yohanes, bapaknya Noven ini, di tahun 2023 ngirim surat langsung ke Presiden Joko Widodo waktu itu, Bapak Mahfud MD dan juga Kapolri. Isinya permintaan supaya kasus anaknya ini dibuka lagi, supaya keluarganya Pak Yohanes ini bisa dapat keadilan. Beliau juga sering komentar tuh di akun media sosialnya Mabes Polri, berharap ada yang baca dan peduli. Dan akhirnya ada sedikit kabar. AKP Rizka Fadila, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, dia bilang kalau penyelidikan dibuka kembali. Mereka mulai dari awal lagi. Olah TKP ulang, bentuk tim khusus, periksa saksi dan evaluasi barang bukti. Bahkan di Januari tahun 2024, mereka udah pakai metode scientific investigation buat nyari petunjuk baru. Tapi sampai video ini tayang, pelaku masih belum ditemukan, motif masih gelap, dan keadilan masih tertahan. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan dari sebuah kasus penghilangan nyawa? Bukan cuma kita kehilangan orang tercinta, tapi ketika semuanya seolah terjadi tanpa kejelasan, tanpa jawaban, dan tanpa tanggung jawab. Kalau satu CCTV aja bisa gagal membongkar kebenaran, kalau data-data bisa dengan gampang hilang gitu aja, kalau saksi bisa dibiarin ragu tanpa kejelasan, terus jadi pertanyaan sekarang adalah apakah kita masih bisa percaya dengan sistem ini? Kasus ini bukan cuma tentang Noven. Ini juga tentang kita, tentang rasa aman, tentang keadilan. Dan tentang betapa gampangnya kebenaran itu diabaikan. Silakan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lu punya teori atau mungkin informasi yang bisa membantu kasus ini, bisa tulis di komentar. Ntar gua pin, kita bahas bareng, kita buka bareng. Karena cuma di segmen Uncover ini gak ada yang namanya kita berhenti di belum terpecahkan. Kita akan bongkar bareng. See you on the next case.